Bab 891. Kemunculan keluarga Pan. Sunny akan mengira kamu adalah Eric Kin, si jenius pertama dunia. Jimson Liao tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu kan, Sunny selalu sangat memuja Eric Kin. Tetapi sayangnya tidak mempunyai kesempatan bertemu. Sekarang tidak tahu Eric Kin seperti apa, sikapnya bagaimana. Sunny Yu tersenyum. Mungkin seperti aku. Eric Kin tersenyum datar. Nona, banyak orang lebih baik hanya mendengar daripada bertemu. Siapa tahu Eric Kin juga adalah seorang bajingan. Tuan Zhou mendengus dingin, tidak dapat menahan diri melihat Eric Kin sekilas. Eric Kin tidak dapat berkata-kata. Dia curiga dirinya di kehidupan sebelumnya mungkin pernah membunuh seluruh keluarga Tuan Zhou. Kalau tidak, mengapa orang ini selalu mencari masalah dengannya? Eric Kin bukan orang seperti itu. Sunny Yu tersenyum, mengungkapkan beberapa hal besar yang pernah Eric Kin lakukan. Ketika berbicara tentang itu, matanya yang indah penuh dengan kecemerlangan, jelas terlihat dia sangat memujanya. Sebagai seorang pejuang, dia tidak dilahirkan tinggi dan tidak memiliki sumber daya unik ketika dia lahir, tapi dia mengandalkan dirinya sendiri selangkah demi selangkah untuk menjadi yang kedua dalam daftar pahlawan. Sungguh luar biasa. Eric Kin tersenyum dengan tidak enak, mendengar seorang wanita memuji dirinya di hadapannya, walaupun terasa puas, tetapi bagaimanapun terasa aneh. Bila dapat bertemu dengannya sekali maka bagus sekali. Sunny berkata dengan menopang dagunya. Aku rasa keinginanmu ini dapat terwujud. Eric Kin tersenyum. Sungguh, mengapa? Tanya Sunny Yu dengan sedikit berharap. Karena semuanya dapat terjadi di tanah pelatihan. Eric Kin berkata dengan datar, tatapan matanya melihat ke suatu tempat di belakang. Dari dalam matanya terlihat sebuah tatapan aneh. Semua orang beristirahat sebentar dan terus terjun jauh ke dalamnya. Kali ini mereka tidak menemui kendala apapun, dan mereka langsung terjun ke dasar jurang. Menginjak tanah yang kokoh dan datar, setiap orang merasa stabil. Sunny Yu mengeluarkan sesuatu yang berbentuk aneh, seperti kompas, memeras setetes darah ke atasnya. Jarum itu bergerak, dan dengan cepat menentukan arah. Diam-diam Eric Kin menebak, semacam teknik rahasia hubungan darah. Tidak heran ingin Sunny Yu sendiri yang datang ke sini. Semua orang mengikuti petunjuk kompas, berjalan maju, walaupun di dalam perjalanan bertemu dengan siluman, tetapi semuanya bukanlah lawan mereka. Segera, mereka sampai di lembah bawah tanah. Di sudut lembah, wajah Sunny Ye tiba-tiba memerah, dan tubuhnya bergetar. Di depan mereka, ada sebuah jasad tergeletak di tanah, dengan pisau panjang berwarna merah tua di tangannya. Ayah! Ye Yu bergegas dan memeluk pria itu erat, air matanya jatuh. Eric Kin juga melihat pria itu, mungkin karena jurang itu sangat dingin, sehingga tubuhnya tidak membusuk. Melihat rupanya cukup mirip dengan Sunny Yu, seharusnya benar orang ini. Ternyata kepala rumah mati dengan mengenaskan di daerah latihan. Tuan Zhou menghela napas. Beberapa orang keluarga Ye langsung berlutut ke arah jasad tersebut memberi penghormatan. Kalau bukan untuk membuka jalan untuk keluarga Ye kami, dia tidak mungkin celaka. Wanita tua itu menunggu Sunny Yu pulih berkata, Nona, cepat lihat kunci kepala rumah apakah ada di tubuhnya. Sunny Yu menganggukkan kepala, mencari di tubuh pria itu. Dia segera mengeluarkan sebuah giok. Giok itu dan pecahan giok itu kebetulan dapat langsung digabungkan menjadi satu. Tuan Cheng, benda ini adalah milikmu. Setelah keadaan Sunny Yu lebih baik, dia memberikan giok tersebut kepada Eric Kin. Terima kasih. Eric Kin meraihnya, dan merasakan aura khusus di batu giok yang lebih kuat dari batu giok yang rusak, dan tiba-tiba dia merasa lega. Setelah memiliki barang ini, kultivasi dirinya seharusnya dapat pulih banyak. Tetapi setelah beberapa saat, Sunny Yu tidak menemukan benda lainnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, tidak ada kunci di tubuh ayah. Tidak ada.
Bagaimana mungkin? Yang lainnya terkejut, berjalan ke sana dan membantu mencari. Di tubuh pria itu sama sekali tidak ada cincin penyimpanan, sehingga mereka menggunakan kerohanian memeriksa, langsung dapat melihat dengan jelas. Ada apa ini? Kepala rumah pergi dengan membawa kunci penyimpanan harta, sekarang tidak ada di tubuhnya. Apakah direbut oleh keluarga Pan duluan? Wanita tua itu berkata dengan mengerutkan kening. Kami menemukan tempat ini berdasarkan kompas yang berhubungan dengan darah ini. Bagaimana bisa keluarga Pan lebih cepat dari kami? Kata lelaki tua lainnya. Wajah Saniyu juga menjadi suram. Tidak mungkin keluarga Pan. Tetapi ketika semua orang terdiam, Eric Kin berkata, aku tidak tahu keluarga Pan yang kalian katakan itu memiliki rencana apa, tetapi bila mereka mendapatkan kunci, untuk apa melakukan gerak-gerik besar seperti ini? Gerak-gerik besar apa? Saniyu terkejut. Sepanjang jalan mereka mengikuti kita, sekarang bersembunyi di penyergapan di luar lembah. Eric Kin berkata dengan datar, ini bagaikan bom besar di telinga semua orang. Tuan Cheng, kamu bilang mereka di sini. Hati Saniyu bergetar. Orang keluarga Pan datang. Semua orang terkejut, mengeluarkan pedang mereka, dan segera melihat ke semua arah. Sepanjang jalan mereka sangat berhati-hati, Eric Kin justru berkata mereka sepanjang jalan mengikuti mereka. Tetapi setelah melihat sekitar, walaupun sudah menggunakan kerohanian, tetapi tidak terlihat sedikit pun bayangan orang. Bercanda, benar-benar bicara sembarangan. Tuan Zhou tertawa dingin. 4 penjuru semuanya gunung, tidak ada yang menutupi, mana ada orang. Nona, karena kuncinya tidak ada di sini, aku rasa lebih baik kita pergi. Saniyu mengerutkan alis, tidak segera pergi. Bila di lembah ini benar ada penyergapan, sekarang pergi bukankah masuk perangkap? Bodoh, aku bisa bersembunyi di depan kalian, kenapa keluarga Pan tidak bisa melakukannya? Eric Kin mencibir, aku akan membiarkanmu melihat di mana mereka. Dia mengangkat jarinya, tiba-tiba aura menjadi kental, menembak seseorang di tempat kosong. Terdengar suara pecahan, ruangan itu seperti pecahan kaca, dengan banyak retakan, dan kemudian langsung meledak. Sekelompok orang muncul dengan kaget. Michael Pan, ini benar-benar kamu. Melihat orang ini, semua wajah berubah. Haha, Nona Ye, dapat dikatakan kamu sangat beruntung. Setelah pria ini ketahuan, awalnya dia terkejut, lalu dia langsung tenang, dan tertawa sambil mengelengkan kepala. Tanah pelatihan yang begitu besar, ternyata seorang jenius dapat ditemui olehmu, yang bisa melihat melalui pengaturan kita, benar-benar luar biasa. Tapi nasib baikmu akan berakhir di sini. Michael Pan menamparkan dengan telapak tangannya, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Lebih dari selusin tubuh kekar seorang pejuang muncul, dan di balik lembah, tirai tipis diangkat untuk memblokir tempat itu. Tentunya keluarga Pan juga memiliki formasi divisi yang bagus, dan formasi tersebut sudah selesai dibuat. Pada saat ini, pejuang menunjukkan kekuatannya, dan dia benar-benar menghancurkan keluarga Ye. Michael Pan, apakah kamu mau menghancurkan perjanjian taruhan? Pada saat itu wajah Saniyu sangat jelek dan berkata padanya, perjanjian taruhan. Saniyu, kamu benar-benar polos. Michael Pan tertawa dan mengelengkan kepala, dengan wajah mencibir berkata, jika aku bisa menyelesaikan taruhan, maka aku tentu saja akan mematuhinya. Jika aku tidak bisa, maka aku akan membunuhmu di sini. Keluarga Ye adalah sekelompok naga tidak memiliki kepala, bukanlah lawan keluarga Pan kami. Wajah keluarga Ye menjadi dingin, ternyata keluarga Pan sengaja berbuat begini. Keluarga Pan tidak tahu malu, hari ini walaupun Tuan Besar telah meninggal, kami tidak akan membiarkanmu menyakiti nona muda kami. Tuan Zhou berkata dengan marah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.